Masih tetap bersama Etnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya, kita sudah membahas latihan 2 dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Di kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan latihan 2 dari soal nomor 4 sampai nomor 5. Matematika Kurikulum 2013 dengan materi menentukan letak atau posisi benda pada bidang koordinat. Langsung saja, mari kita simak. Kita lanjutkan pembahasan Matematika kelas 5 Kurikulum 2013. Di mana sesi sebelumnya kita telah membahas dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Sesi kali ini kita lanjutkan mulai pembahasan dari nomor 4 dan nomor 5. Oke, kita mulai dari soal nomor 4. Perhatikan peta pada bidang koordinat berikut. Tentukan koordinat posisi A, B, C, D, dan E sesuai gambar di atas. Nah, coba kita perhatikan gambar peta soal nomor 4 ini, di mana kita disuruh untuk menentukan koordinat A, B, C, D, dan E. Nah, sebelum kita melakukan atau mengerjakan soal nomor 4 ini teman-teman, kita harus ketahui terlebih dahulu untuk menentukan titik koordinat A. Dengan cara, bagian baris dan kolomnya kita harus tahu terlebih dahulu. Di mana bagian barisnya? Ada bagian bawah ke atas atau sumbu Y-nya dari bawah ke atas. Lalu kolomnya horizontal atau mendatar, ini adalah sumbu X. Nah, untuk menentukan titik koordinat huruf A ini, kita harus tahu terlebih dahulu baris keberapa dan kolom keberapa. Atau barisnya ini adalah sumbu Y, oke, dari bawah ke atas. Lalu yang mendatar atau kolom ini, yang horizontal nih teman-teman, ini adalah sumbu X. Maka titik koordinat huruf A ini berada pada baris C atau sumbu Y dan berada pada kolom angka 6 atau sumbu X6. Oke teman-teman, saya ulang ya. Titik koordinat huruf A ini berada pada baris C atau sumbu Y, lalu berada pada kolom angka 6 yang horizontal nih teman-teman, yang mendatar atau sumbu X. Maka titik koordinat A ini berada pada posisi C6. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan bidang koordinat berikut. Huruf A, tuliskan koordinat titik-titik di atas. Huruf B, jika A, B, C, D merupakan trapesium sama kaki, tentukan koordinat titik B. Nah, coba kita perhatikan gambar soal nomor 5 ini teman-teman, di mana titik koordinat A, C, D, E, dan F sudah ditentukan pada titik koordinat masing-masing. Nah, kita akan contohkan titik koordinat A. Untuk menentukan titik koordinat A ini, kita harus tentukan terlebih dahulu sumbu X-nya, baru nanti kita menentukan sumbu Y-nya. Oke? Nah, bentuk sumbu X itu mendatar seperti ini teman-teman. Nah, bentuk sumbu X-nya mendatar atau horizontal. Lalu nanti kita menentukan sumbu Y-nya. Nah, sumbu Y itu berbentuk dari bawah ke atas. Nah, ini adalah sumbu Y. Maka, titik koordinat A berada pada posisi sumbu X min 4, yang ini teman-teman. Ini kan ada min 4, ini titiknya, ini adalah min 4. Lalu, titik A ini berada pada posisi sumbu Y min 3. Nah, ini. Oke, saya ulang teman-teman ya. Titik koordinat A berada pada posisi min 4 dan pada posisi sumbu Y berada pada min 3. Nah, selanjutnya kita baca yang huruf B. Jika A, B, C, D merupakan trapesium sama kaki, tentukan koordinat titik B. Yang diminta teman-teman titik koordinat B. Nah, di sini kita perhatikan titik koordinat B belum diketahui. Maka kita tentukan terlebih dahulu titik koordinat B agar nanti bisa terbentuk bangun ruang trapesium. Bagaimana caranya untuk menentukan titik koordinat B? Nah, maka dari itu kita harus tahu teman-teman
Apa itu trapesium sama kaki? Trapesium sama kaki adalah yang memiliki dua sisi berpasangan dengan panjang yang sama atau sisi yang sama panjang. Oke, nah itulah teman-teman definisi trapesium sama kaki. Nah, kalau teman-teman sudah mengetahui arti trapesium sama kaki, tentu nanti teman-teman dapat memperkirakan di manakah posisi titik koordinat B dengan catatan panjang sisi yang sama. Oke teman-teman, dari soal nomor 4 dan 5 kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk ke pembahasan sesi kedua, latihan 2 bab 3. Soal nomor 4. Perhatikan peta pada bidang koordinat berikut. Tentukan koordinat posisi A, B, C, D, dan E sesuai gambar di atas. Nah, coba kita perhatikan gambar peta soal nomor 4 ini. Gambar peta ini berada di bagian Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita disuruh teman-teman menentukan titik koordinat huruf A, B, C, D, dan E. Maka, yang perlu kita ketahui, kita tentukan terlebih dahulu baris atau kolomnya. Di mana menentukan barisnya dari atas ke bawah atau biasa di grafik sumbu Y. Oke. Nah, ini adalah sumbu Y. Sementara dari kiri ke kanan atau kolom yang horizontal yang teman-teman mendatar, nah ini biasanya sumbu X. Oke. Perlu dipahami teman-teman ya. Nah, lalu saya tambahkan sedikit teman-teman. Kita disuruh untuk menentukan titik koordinat. Jadi titik koordinat itu bentuk titik ini teman-teman. Oke, yang berada di watas ini. Nah, kalau yang lingkaran ini adalah bagian wilayah. Jadi kita berfokus pada titik koordinatnya. Nah, titik koordinat A ini berada di huruf C, bukan di huruf D teman-teman. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau huruf D, titik koordinat ini harus berada di bagian ini. Sementara ini masih di wilayah huruf C. Maka, titik koordinat C berada di huruf C dan sumbu X-nya atau horizontalnya berada di angka 6. Maka, titik koordinat A berada di huruf C angka 6. Oke, kita lanjut. Huruf B. Nah, coba kita perhatikan huruf B ini, di mana titik koordinatnya berada di Yogyakarta. Maka, kita perhatikan berada di kolom mana, teman-teman? Kita perhatikan. Nah, berada di kolom F. Lalu kita perhatikan sumbu X-nya. Sumbu X-nya berada di angka 6. Berarti koordinat posisi B berada di F6 atau posisi B berada di koordinat F6. Nah, kita lanjut titik koordinat C. Di mana titik koordinat C berada di Wonosari. Yang ini teman-teman. Oke, titiknya ada di sini, bukan di sini. Kalau di sini berarti kita pakai yang K. Sementara titik koordinatnya berada di area J yang ini. Perlu diketahui teman-teman ya, jangan sampai salah menentukan titik koordinatnya. Maka kita lihat dulu teman-teman, sumbu Y-nya atau barisnya berada di J. Lalu kita lihat sumbu X-nya atau horizontalnya berada di angka 4. Maka titik koordinat C berada di J4. Oke, kita lanjut huruf D. Nah, coba perhatikan titik koordinat huruf D ini. Di mana titik koordinat huruf D ini berada di Mangunan. Yang ini teman-teman. Berada di huruf G atau kolom G. Oke, bukan di sini, tetapi di kolom G. Lalu kita perhatikan titik koordinatnya berada di baris berapa atau sumbu X berapa, kita lihat, kita tarik ke sini. Nah, berada di angka 1. Maka titik koordinat D berada di posisi G1 atau posisi D berada di koordinatnya G1. Oke, kita lanjut huruf E. Nah, coba perhatikan titik koordinat huruf E ini. Titik koordinatnya berada di Tengger. Nah, ini kurang jelas teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca lagi. Oke, nah kita lanjutkan. Titik koordinat E ini, kita lihat barisnya, sumbu Y-nya berada di mana? Di huruf M. Oke, nah ini adalah sumbu Y. Berada di huruf M. Lalu kita lihat sumbu X-nya. Kita urutkan terus. Nah, berarti
titik koordinat E berada di M5, oke? Posisi E atau posisi titik E, koordinatnya berada di M5. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5. Perhatikan bidang koordinat berikut. Huruf A, tuliskan koordinat titik-titik di atas. Huruf B, jika A, B, C, D merupakan trapesium sama kaki, tentukan koordinat titik B. Nah, kita mulai teman-teman untuk menjelaskan huruf A. Tuliskan koordinat titik-titik di atas. Nah, coba perhatikan gambar ini. Di mana gambar ini titik koordinatnya sudah ditentukan masing-masing. Contoh, titik koordinat A, C, D, E, dan F. Oke? Nah, kalau B ini teman-teman sudah kita jawab. Oke? Jadi ini sebenarnya belum ada. Tapi nanti kita jelaskan teman-teman ya. Yang perlu kita ketahui titik A, C, D, E, dan F. Nah, kita akan mulai menentukan titik koordinat A. Di mana menentukan titik koordinat A, seperti tadi yang saya bilang teman-teman, kita harus tentukan terlebih dahulu sumbu X-nya. Oke, ini adalah sumbu X yang mendatar atau horizontal. Nah, untuk sumbu Y-nya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sama teman-teman. Ini adalah sumbu Y. Maka, menentukan titik koordinat A, kita mulai dari sumbu X, berada di mana teman-teman? Ini titiknya, kelihatan teman-teman ya, ini titiknya. Kita urut ke atas, ke arah sumbu X, berada di min 4. Oke? Lalu sumbu Y-nya dari titik ini juga, kita urut ke sebelah kanan. Nah, ini teman-teman jatuh di min 3. Berarti titik A, koordinatnya berada di negatif 4, negatif 3. Oke? Jadi, titik A, koordinatnya berada di negatif 4, sumbu X-nya, negatif 3, sumbu Y-nya. Oke, kita lanjut. Titik koordinat C. Nah, coba perhatikan titik koordinat C ini. Titik koordinat C ini, kita tentukan terlebih dahulu dari sumbu X. Oke, nah coba perhatikan titik ini, kita tarik ke sumbu X. Nah, berada di angka 3. Oke, berarti sumbu X-nya berada di angka 3. Sini sudah saya catat teman-teman. Lalu sekarang sumbu Y-nya kita tarik ke sebelah kiri. Berada di angka 2. Berarti titik koordinat C berada di 3, 2. Atau titik C berada di koordinatnya angka 3 sumbu X-nya, angka 2 sumbu Y-nya. Oke, kita lanjut. Titik koordinat D. Nah, coba perhatikan titik koordinat D ini. Di mana titik koordinat ini kita tentukan dari sumbu X. Sumbu X-nya ada di bagian bawah. Kita tarik teman-temannya, kita urutkan dari titik koordinatnya. Kita tarik ke bawah. Sumbu X-nya di negatif 3. Sekarang sumbu Y-nya. Y-nya kita tarik ke kanan. Jatuh di angka 2 atau positif 2. Maka titik koordinat D berada di negatif 3, 2. Titik D koordinatnya berada di sumbu X negatif 3 dan sumbu Y berada di positif 2. Oke, kita lanjut. Titik E. Nah, coba perhatikan titik E ini. Titiknya ada di sini teman-teman. Kita tarik terlebih dahulu ke sumbu X. Nah, sumbu X-nya berada di bagian atasnya. Kita tarik teman-teman dari sini. Kita urut terus sampai ke sumbu X berada di angka 1. Lalu sumbu Y-nya kita urut ke sebelah kirinya yang ini jatuh di negatif 4. Maka titik E koordinatnya berada di angka 1, negatif 4. Oke? Titik E koordinatnya berada di sumbu X angka 1 dan sumbu Y negatif 4. Oke, kita lanjut. Titik F. Nah, coba perhatikan titik F ini. Di mana titik F, sumbu X-nya kita tarik teman-teman ke bagian bawah. Kita urut ke bawah, jatuhnya di angka 5 atau positif 5. Lalu sumbu Y-nya kita tarik ke kiri, jatuhnya di angka 4 atau positif 4. Maka titik F koordinatnya berada di angka 5 dan 4. Jadi titik F koordinatnya sumbu X-nya berada di angka 5 dan sumbu Y-nya berada di angka 4. Oke, kita lanjut. Soal huruf B. Jika A, B, C, D merupakan trapesium sama kaki,
tentukan koordinat titik B. Nah, di sini teman-teman di gambar tadi, titik B-nya ini belum ada. Tapi ini sengaja saya buat langsung, karena kita menggunakan spidol teman-teman. Langsung kita gambarkan saja, oke? Nah, sekarang kita tentukan titik koordinat B. Bagaimana cara menentukan titik koordinat B ini? Nah, kita harus tahu dulu teman-teman minimal definisi trapesium sama kaki. Apa itu trapesium sama kaki? Trapesium sama kaki adalah yang memiliki dua sisi berpasangan, yang ini teman-teman, oke, dengan panjang yang sama. Dari titik koordinat A ini dapat kita hitung atau kita samakan dengan titik koordinat B. Caranya, dari titik koordinat A ini kita hitung teman-teman, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di sini panjangnya 4, maka untuk titik B harus juga 4 agar panjang sisinya sama. Oke, kita hitung teman-teman. 1, 2, 3, 4. Maka titik B jatuh di bagian ini. Nah, setelah dapat titik koordinatnya, maka dapat kita gambarkan menjadi bangun ruang trapesium sama kaki. Oke, jadi panjang sisinya ini dengan ini sama teman-teman ya, sesuai dengan definisinya. Nah, setelah dapat ini, baru kita tentukan titik koordinatnya. Kita lihat dari sumbu X. Sumbu X-nya, dari sini kita tarik ke atas. Jatuhnya di angka 4 atau positif 4. Lalu untuk sumbu Y-nya, kita tarik dari titik ini ke sumbu Y sebelah kiri. Jatuhnya negatif 3. Maka titik koordinat B, angka 4, negatif 3. Atau titik B berada pada koordinat sumbu X-nya 4, dan sumbu Y-nya negatif 3. Oke, kita sudah menyelesaikan latihan 2 sesi kedua, di mana kita akan masuk membahas latihan 3 dengan materi menentukan skala pada peta atau denah. Mudah-mudahan kita dapat belajar bersama-sama lagi teman-teman di hari berikutnya. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, silakan cari di playlist yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dan juga tekan loncengnya teman-teman ya, agar bisa mendapatkan video terbaru lainnya. Apabila ada yang terlewatkan atau kurang teliti dalam pembahasan kita ini, mohon dimaafkan teman-teman, karena kita saling belajar. Oke, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.